Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofyan Sholawati dengan nomor induk mahasiswa 2006610226. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktikum sel elektrolisis sederhana. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Alat dan bahan: kardus, pensil 2, kabel penjepit buaya, baterai 9 volt, air dan garam. Tahapan proses percobaan: yang pertama, siapkan pensil 2 yang sudah diraut, kemudian kardus yang sudah dilubangi diameter pensil. Masukkan pensilnya. Hasilnya kurang lebih seperti itu. Kemudian sediakan air, masukkan garam secukupnya, dan diaduk-aduk sampai larut. Kemudian sediakan baterai yang 9 volt. Lalu kabel penjepit buaya. Kemudian kabel penjepit buayanya dijepitkan ke dalam baterai. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Kemudian sediakan larutan garam yang tadi dan dimasukkan pensil seperti yang di video. Selanjutnya jepitkan ke ujung pensil. Hasilnya terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang kita gunakan saat itu yaitu baterai.
Lalu kenapa sih bisa berbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Pembahasan praktikum kali ini kita gunakan garam atau NaCl dan air, kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini berbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2-2n. Cl- yang melepaskan elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung tersebut ditabung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat warna dari gas klorin adalah hijau. Lalu pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H-. Kemudian ion H- akan menerima elektron dari katoda dan berbentuklah reaksi reduksi dengan rumus H2 2H plus 2M menjadi H2. Ion H- menerima elektron dari katoda maka akan berbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditabung dalam suatu tabung reaksi kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar bunyi pup. Sementara itu masih tersisa ion Na- dan OH-. Kemudian ion ini bergabung berbentuk NaOH, merupakan basa kuat. Kesimpulan praktikum kali ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl- 2H2O menjadi 2NaOH- H2- Cl2. Jika kalian mencoba untuk mencium aroma larutan setelah praktikum, maka akan tercium aroma seperti kaporit. Aroma kaporit itu berasal dari aroma gas klorin atau Cl2, karena Cl2 ini biasanya digunakan sebagai kaporit dan juga sebagai bahan pembersih. Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.